Selamat datang di Lapas Kelas 2A Mataram. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Mataram yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 5, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan luas bangunan kantor 5.706 meter persegi dengan kapasitas hunian 356 orang. Lapas Kelas 2A Mataram dikepalai oleh Muhammad Susani, Esos SH MFI, dengan 5 kepala seksi tingkat eselon 4 di bawah jajarannya. Lapas Mataram telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi, yakni bidang manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bidang manajemen perubahan diawali dengan pembentukan tim kerja melalui proses seleksi yang mampu berkomitmen dalam mendukung dan mensukseskan WBK dan WBBM. Sebagai bagian dari proses penguatan pembangunan zona integritas, pimpinan dan seluruh pejabat struktural melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada seluruh petugas agar memahami budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Untuk memastikan semua kegiatan berjalan dinamis, seorang pimpinan sangat diharapkan dapat berperan aktif dan bertanggung jawab serta mampu menjadi contoh yang baik bagi seluruh petugas. Dalam rangka mendukung kinerja petugas yang sesuai dengan prosedur, Lapas Mataram melakukan penataan tata laksana berupa pemasangan standar operasional prosedur, mekanisme, dan ketentuan di setiap layanan. Kinerja petugas Lapas Mataram menjadi semakin terukur, mudah diakses, efektif, dan efisien karena menggunakan aplikasi e-office berbasis IT, seperti penggunaan sistem database pemasyarakatan, aplikasi Sisumaker, dan pengisian jurnal harian menggunakan sistem informasi kepegawaian. Masyarakat pun dapat mengetahui program kinerja yang diselenggarakan di Lapas Mataram melalui banner-banner dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan website resmi Lapas Mataram. Peningkatan manajemen sumber daya manusia diselenggarakan melalui 1. Analisa kebutuhan pegawai dan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing fungsi jabatan struktural. 2. Pola mutasi internal dan eksternal bagi pejabat struktural dan staf. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi berupa keikutsertaan pegawai dalam program Diklat dan Bimtek untuk meningkatkan kapabilitas. 4. Kinerja individu ditetapkan sebagai sasaran kinerja pegawai menggunakan sistem aplikasi informasi kepegawaian. 5. Penegakan aturan disiplin dan kode etik terhadap petugas yang melakukan pelanggaran disiplin. 6. Pemutakhiran data dan informasi pegawai pada aplikasi sistem informasi kepegawaian. Penguatan akuntabilitas meliputi keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja, serta laporan kinerja. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, serta penanganan benturan kepentingan. Peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya standar pelayanan, maklumat pelayanan, review perbaikan SOP, budaya pelayanan prima, serta indeks kepuasan masyarakat. Inovasi pelayanan publik diantaranya, pengunjung yang sudah mengambil nomor antrian kunjungan dapat langsung mendaftar menggunakan eKTP atau sidik jari yang datanya otomatis tersimpan pada aplikasi sistem database pemasyarakatan.
sistem layanan keamanan yang berbasis IT seperti terdapatnya mesin X-ray, metal detektor, SDP portir, dan CCTV. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang ke area lapas. Lapas Mataram juga menyediakan ruangan layanan informasi di ruang kunjungan sehingga memudahkan WBP dan masyarakat memperoleh informasi seperti pengusulan remisi, PB, CB, CMB, dan layanan pengaduan. Selain itu, sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan pemerintah, Lapas Mataram juga membangun fasilitas publik mulai dari pintu terdepan sampai area kunjungan, yaitu jalur khusus bagi penyandang disabilitas, area bermain anak, ruang ibu menyusui, musola, dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Memanfaatkan fitur aplikasi SOP, layanan self-service merupakan sebuah inovasi yang sangat diminati oleh narapidana. Melalui layanan yang mandiri yang bernama self-service ini, mereka dapat mengetahui secara pasti informasi terkait dirinya, seperti tanggal bebas, masa pentahapan pembinaan, dan besarnya remisi yang mereka peroleh. Sebagai sarana komunikasi bagi narapidana, Lapas Mataram juga menyediakan warung telepon khusus pemasyarakatan bagi penghuni lapas. Fasilitas ini juga merupakan salah satu langkah antisipasi peredaran handphone di dalam lapas. Dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban, Lapas Mataram menyediakan pos wasrik. Petugas di pos ini bertugas memantau dan memeriksa setiap orang dan barang yang masuk dan keluar dari Lapas Mataram. Selain inovasi berbasis IT, Lapas Mataram juga menyediakan inovasi kegiatan pembinaan kepribadian kepada narapidana seperti perpustakaan sebagai media belajar, lapangan olahraga, fasilitas olahraga, dan pelatihan hafiz Quran dalam pesantren yang dikelola lapas. Lapas Mataram juga memberikan pembekalan kepada narapidana berupa keterampilan kerja dan pelatihan terpadu untuk meningkatkan kemampuan mereka sebagai bekal kembali pada masyarakat nantinya. Berbagai inovasi dilakukan Lapas Mataram untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya di bidang pelayanan kesehatan untuk warga binaan pemasyarakatan, yakni program Perda Tilang, Perawat Datang Sakit Hilang. Layanan ini dilakukan oleh tim dokter dan perawat Lapas Mataram dengan mengunjungi langsung warga binaan pemasyarakatan ke blok hunian secara terjadwal dan berkala. Tim dokter dan perawat melakukan pemeriksaan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang sakit, screening TB, pengobatan langsung, dan evaluasi rujuk warga binaan pemasyarakatan yang sakit ke rawat inap dalam klinik lapas. Salah satu inovasi yang sedang dilaksanakan saat ini ialah radio internal Sasambo. Media ini merupakan salah satu inovasi di bidang pembinaan. Dengan adanya media radio internal ini juga diharapkan menjadi media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas kepada para warga binaan pemasyarakatan. Lapas Mataram terus berupaya meningkatkan kualitas layanan diantaranya dengan membuat berbagai inovasi lainnya, yakni program begibung atau makan bersama warga binaan pemasyarakatan di blok hunian, Novi Baba atau nonton film bareng-bareng warga binaan pemasyarakatan di sela libur kunjungan, serta yang terakhir penyediaan minuman dan snack ringan gratis di area loket kunjungan. Semua kami lakukan demi terwujudnya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Lapas Mataram. Nama saya Inul Gori, saya mendapatkan 7 tahun di lapas ini. Alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ini pelayanan di Lapas Mataram ini sudah makin membaik dan hak-hak dari warga binaan pun bisa dipenuhi. Apalagi ya saya senang karena kenapa? Sekarang ada self service di sini. Saya bisa mengecek mendapatkan remisi, berapa saya mendapatkan remisi, berapa hukuman saya.
Alhamdulillah tinggal bentar saya akan bebas. Doakan saya yang terbaik. Tidak ada pungli dan kita administrasi di kejaksaan cepat, dan untuk bond tahanan kita juga tidak dipersulit dan cepat, jadinya gampang di sini. Selama saya menitip makanan di LP Mataram ini, pelayanannya bagus, pegawainya ramah semua, memuaskan. Terus tidak ada pembayaran apa-apa di sini, semuanya gratis.